At my direction, the United States Air Force is moving forward with the world's first sixth generation. Halo Sobat Baku Hantam, di saat negara kalian mau jadi Pak Kade saja masih dukun-dukunan, Amerika Serikat mengumumkan pada hari Jumat kemarin bahwa Boeing lah yang akan membangun jet tempur masa depan Angkatan Udara WASM yang menurut Pentagon akan memiliki kemampuan siluman serta penetrasi yang jauh melampaui armada saat ini dan sangat penting dalam potensi konflik dengan Tiongkok. Ya, kabarnya ini pesawat tempur yang bakal terkuat di dunia dan di akhirat ya kan. Ya, salam. Jadi di saat China udah nerbangin, udah gebar-geber jet generasi ke-6, ternyata Amerika nggak mau dong dianggap pelangak pelongo jilid 2 ya kan. Dikenal sebagai Next Generation Air Dominance atau NGAD, jet berawak ini akan berfungsi sebagai quarterback bagi armada pesawat nirawak masa depan yang dirancang untuk dapat menembus pertahanan udara Tiongkok dan musuh potensial lainnya. Kontrak awal untuk melanjutkan produksi pada versi untuk Angkatan Udara bernilai sekitar 20 miliar dolar. Pemenangnya pada akhirnya akan menerima ratusan miliar dolar dalam bentuk pesanan selama masa kontrak berlaku dalam beberapa dekade mendatang. Presiden ke-47 Trump mengumumkan penghargaan tersebut di Gedung Putih bersama dengan Menteri Pertahanan Amerika Pete Hegseth dan pimpinan Angkatan Udara yang mengatakan sambil tersenyum bahwa pesawat tempur baru ini akan diberi nama F-47. Jenderal David Alvin atau yang biasa dipanggil Sugeng Kembar ini, Kepala Staf Angkatan Udara Amerika, mengatakan akan ada lebih banyak F-47 yang diproduksi daripada F-22 sang balon Slayer, jet tempur canggih yang akan digantikannya. Saat ini ada sekitar 180 jet tempur F-22 yang beroperasi. Dan Trump menggambarkan bahwa pesawat tempur ini sebagai pesawat tempur paling canggih, kuat, dan mematikan yang pernah dibuat, yang menandakan tonggak penting dalam program dominasi udara Next Generation Pentagon yang dikenal sebagai NGAD. Pengumuman tersebut yang dibuat selama konferensi pers yang dihadiri oleh pejabat militer dan pemimpin industri mengkonfirmasi bahwa versi eksperimental F-47 sebenarnya telah diam-diam terbang selama sekitar 5 tahun dengan rencana untuk membawa jet tersebut ke layanan operasional penuh pada akhir dekade ini. Keputusan ini menandai langkah signifikan dalam upaya militer WASM untuk mempertahankan keunggulan di langit di tengah meningkatnya persaingan dari negara-negara sang rival seperti Tiongkok dan juga Rusia, yang program pesawat tempur canggihnya sendiri telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan ahli strategi pertahanan. Jangan-jangan nanti Tiongkok beberapa tahun ke depan bisa membuat Wuling terbang lagi kan ya, salam. Dengan perkiraan biaya per unit pesawat F-47 ini sebesar 300 juta dolar, ini angka yang sangat besar yang mencerminkan teknologi mutakhir dan desainnya yang ambisius. 300 juta dolar itu kalau kita rupiahkan, itu nilainya mendekati 5 triliun. 5 triliun, ya ente tahu sendiri kalau dibeliin solar sama NPK Mutiara, ente berenang di kabupaten-kabupaten di Donbas ya kan. Sebagai perbandingan, F-22 Raptor yang akan digantikan oleh pesawat tempur generasi ke-6 F-47 ini harganya itu sekitar 150 juta dolar per pesawat, sementara F-35 pesawat tempur multiperan yang digunakan oleh berbagai cabang militer dan negara-negara sekutu berkisar antara 80 juta dolar hingga 100 juta dolar tergantung pada variannya. Ada yang varian drone kamikaze, ada yang varian kursi lontar, ya kan? Maaf. Meskipun detail spesifik tentang fitur F-47 masih dirahasiakan, pejabat militer Amerika yang hadir dalam pengumuman tersebut mengisyaratkan kemampuan siluman yang belum pernah terjadi sebelumnya, kemampuan manuver, dan juga integrasi dengan sistem tak berawak yang memposisikannya sebagai landasan perang udara di masa depan. Kombinasi sistem berawak dan juga sistem tak berawak ini merupakan perubahan
dalam cara angkatan udara untuk membayangkan, memproyeksikan konflik di masa depan, di mana peperangan jaringan dan juga kecerdasan buatan akan memainkan peran utama. Jadi kalau kata Pansboy-nya Amerika, nggak ada tuh bos dogfight, joget-joget 5 meter, 10 meter dari musuh, nggak ada. Kena tempeleng ente dari rudal yang BVR ya kan. Ya kalau di kita teknologi sistem tak berawak ini ya mirip-mirip teknologi mandau terbang ataupun kuyang lah ya kan. Maaf. NGAT ini akan menghadirkan tingkat observabilitas rendah yang sama sekali berbeda. Dan NGAT juga akan memiliki jangkauan yang lebih jauh daripada F-35 ataupun pesawat tempur terkini lainnya. Sehingga ini akan membutuhkan lebih sedikit pengisian bahan bakar. Jadi nggak perlu ngantri-ngantri lagi bos di SPBU. Presiden Amerika mencatat bahwa fase eksperimental jet ini telah dimulai sekitar 5 tahun lalu, sejalan dengan spekulasi bahwa uji terbang telah dilakukan di fasilitas aman seperti Area 51 di Guru Nevada ataupun pangkalan Angkatan Udara Edwards di California. Jadi ente tahu sendiri berarti efisiensi Trump ini bisa sangat mungkin nantinya duitnya bakal disalurkan untuk industri pertahanan ataupun industri militer Amerika Serikat sendiri. Yang jelas Trump nggak mau kalah sama pesawat tempur generasi ke-6-nya China ataupun Su-57 pesawat tempur generasi ke-5-nya Rusia ya kan. Jadi Amerika memang seperti yang sering admin bilang, kalau masalah rudal pengecerotan ente boleh pegang Rusia bos, tapi kalau masalah angkatan udara pesawat tempur ya ente harus pegang Amerika Serikat sebagai kekuatan pemukul udara yang supremasi udaranya nih bukan kaleng-kaleng kongguan. Jadi bagaimana menurut kalian, akankah ini generasi ke-6 Amerika benar-benar bisa menyaingi pesawat tempur generasi ke-6-nya China yang sudah terbang 2 kali? Ataukah ini hanya omon-omon Trump biar kepilih lagi jadi presiden periode ketiga? Ya salah. Silakan komentar dan baku hantam kalian di bawah. At my direction, the United States Air Force is moving forward with the world's first 6th generation fighter jet. Number 6, 6th generation.